Jadi kalau aku gini, aku sekarang temennya anak-anak aku. Wah, Woi, masih bisa karena saya masih mens, tapi kan gue nya nggak mau. Ntar yang ada anak gue lari-lari gue udah jompo. Tapi kan masih awet muda mah. Ya nggak lah udah. Sekarang mah ngomong cucu aja. Jangan punya bayi dari rahim gue. Kalau cucu kan mainnya sejam 2 jam. Kalau anak sendiri 24 jam udah nggak kuat. Kakak sempet mau nggak sih Mas punya adik lagi? Enggak udah. Jangan sampai mau lupa. Makasih ya dok ya. Baik, makasih. Dikit lagi Mas, seberapa khawatir sama Mas ketika memeriksakan gitu kan? Enggak sih, aku bukan tipe orang yang gitu. Karena aku tipe orang yang lebih baik aku memeriksakan diri. Jadi kalau ada something happen, ketahuannya lebih dini. Kalau lebih dini kan mungkin mengobatinya juga lebih mudah gitu dibandingkan kita yang nggak pernah periksa-periksa, tahu-tahu ada apa gitu dan ternyata udah berat. Pentingnya sendiri seberapa? Banget, apalagi kalau udah umur kayak aku udah 40 tahun ke atas tuh 1 tahun sekali lah kita medical check up. Harus kalau keseluruhan kayak segala macem yang lengkap banget gitu 2 tahun sekali. Boleh nggak sih Mas ke anak-anak sama gitu ya? Harus aware. Kalau anak aku yang satu yang cowok Devano udah nggak usah dibawelin, dia sakit sedikit aja pengennya ketemu dokter ke rumah sakit, agak lebay kalau itu. Kalau si Salsa dia karena udah gede juga, kita udah kebiasaan yang gini, udah dipegangin kartu asuransi sendiri jadi kalau ada apa-apa udah tinggal, dan rumah sakit kan deket banget dari rumah. Menjaga kesehatan pola makan seperti apa sih sama olahraga? Olahraga untungnya aku kan emang tukang doyan banget olahraga. Pokoknya kalau bisa sebisa mungkin setiap hari kalau lagi nggak banyak kegiatan aku olahraga tuh kan yang penting rutin, gak usah lama, 1 jam, setengah jam juga nggak apa-apa, yang penting rutin gitu. Terus pola makan ya harus dijaga lah kalau udah umur segini mah ya. Dan untungnya aku punya pasangan yang si bapak kayak ini, orangnya kalau ada penyakit dikit aja karena dia ngerasa pilot kali ya, pilot kan harus sehat, karena kalau sehat bisa terbang, kalau nggak sehat kan nggak terbang, kalau nggak terbang dapur nggak ngebul kan. Jadi dia memang bener-bener konsen banget. Kalau kayak sekarang dia udah sejak berapa tahun tuh udah nggak makan nasi, udah nggak makan yang kolesterol manis tuh udah ditinggalin. Jadi akunya sendiri jadi kayak yang laki gue aja ngejaga, kenapa gue enggak gitu. Jadi memang ya kalau gue masih agak jorok makannya, tapi ya lumayan udah kurangin lah sekarang. Makin tua makin cantik kayak Abe. Perawatannya dulu. Ya gitu aja, olahraga, treatment. Kalau ke dokter klinik kecantikan sebulan sekali. Kalau olahraga ya itu hampir tiap hari. Terus lebih, kalau orang kan biasa lah makin tua kan pengen kelihatan muda, jadi effortnya harus lebih usahanya harus lebih gitu. Kalau ketimbang ngasih siswa mungkin perawatan muka kayak tarik benang. Oh iya, aku udah tarik benang 2 kali nih. Sama mungkin kasih budgetnya bukan Ada lah. Pokoknya kalau aku yang nggak mahal-mahal, nggak sampai ratusan juta sekali treatment. Tapi selain sholat dulu kan, maaf lahir batin. Mama, I love you. Maaf lahir batin juga. Kita ketemu di rumah kan? Nya. Mas selain fisik yang ada, katanya jiwanya juga selalu Harus. Jadi kalau aku gini, aku sekarang temennya anak-anak aku. Jadi teman orang tuanya tetap ada dong, karena kan kita punya teman yang ini. Tapi menambah teman, jadi aku perginya tuh sama anak-anak gitu. Kan Devano udah pada sibuk apa, jadi aku punya anak-anak angkat kan, anak muda. Jadi jiwanya masih tetap muda. apapun juga sosial media pokoknya udah sini joget-joget juga. Kalau dandanin sama kakak, joget-joget juga mah. Iya, didandanin sama kakak suruh pakai. Dia tuh berharapnya di gini, kemarin kan dihujat gue. Dipikirnya kan, gini non. Kayaknya mereka sirik aja sama badan gue ya. Jadi tuh gue di challenge sama si Salsa. Pakai bajunya dia, didandanin kalau dia mau pergi. Dia berharapnya itu baju nggak muat. Karena kan kalau kemarin-kemarin gue memang nggak muat. Kemarin waktu pandemi tuh gue naik 4 kilo. Tapi dia nggak ngeh kalau emaknya tuh udah menurunkan berat badan dan sekarang udah back to high school. Gue tuh berat badan gue udah kembali kayak SMA. Udah 49.
sebelumnya 54 saya. Ya udah, ternyata muat. Jadi dia kan sebenarnya kalau anak-anak tuh kalau dibilang gini, emaknya kayak kakak adik dia nggak suka loh. Pasti nggak suka lah ya kan. Dia kalau umpamanya pergi pun, kalau umpamanya kita pergi nih, pernah soalnya satu kali aku pergi belanja di luar, terus si kasirnya bilang gini, apa namanya, ini barangnya saya kasih kakak kamu apa ke kamu? No, sis, my mom. Kan dia sambil nadanya tinggi, berarti kan dia nggak suka. Nah kemarin pas udah challenge gitu, karena dia nggak mau dibilang gitu, kali dia sampai ngomongnya gini di Twitter, aku mau ngajak nonton Blackpink adekku. Gue dibilang adeknya, ubanan say. Kalau Blackpink apa yang beda dan seksi apa juga udah pelakon apa atau sebenarnya sih mau? Gue mah nggak pernah takut sama papa. Papa tuh orangnya yang on koridor dalam segala hal. Dia nggak, gue sih nggak pernah takut kalau urusan cewek ya. Dia nggak. Setelah akhirnya nge-upload video-videonya banyak kan pasti dia netizen namanya. Makanya lanjutin atau bikin dengan omongan-omongan kayak gitu. Kalau gue mikirin netizen mah stres say. Gue mah nggak mikir, biarin aja. Ya orang gue cakep. Enggak lah, kalau gue tuh orangnya ya apa yang gue suka, apa yang gue mau lakuin aja, nggak usah ngurusin orang. Kalau ngurusin orang capcay, iya kan? Ya, lu mau apa? Lu mau makan ketoprak, lu makan aja ketoprak. Kalau lu bilang temen lu nggak boleh, lu makan aja. Ada apa lu? Yang penting kita bahagia, yang penting kita nggak ganggu orang, nggak menyakiti hati orang. That's it. Soal tadi OCD, mungkin mama OCD dari sejak kapan? OCD itu Udah lama sebenarnya, tapi kalau sekarang gue lebih parah. Kayak umpamanya dulu gue datang ke tempat makan itu, gue kan seneng jajan di pinggir jalan. Umpamanya dulu gue seneng banget makan di tempat itu, gue bisa makan. Udah lama banget gue sejak pandemi itu kan nggak pergi ke situ. Gue balik ke situ gue nggak bisa makan loh, karena gue ngeliat temboknya apa kotor, terus lantainya licin gitu. Gue diem aja, nggak makan. Nggak sampai, ya udahlah biarin aja. Toh gue nggak ngerepotin orang, gue bersih sendiri. Tapi akhirnya gue jadi capek. Kayak di rumah, bantu udah nyapu, gue nyapu lagi. Ntar ada tamu, mereka kalau yang bertamu teman-teman dekat tuh udah tahu tuh. Mereka masih di meja makan, gue udah nyapu. Angkat kaki. OCD itu genetik nggak sih? Di anak-anak sendiri ada nggak sih? Enggak tuh, anak gue mah bodo amat sih, Salsa aja kamarnya berantakan. Devano lumayan, Devano lebih bersihan kamarnya Devano daripada kamar Salsa. Udah ya? Oke. Tanggapan tentang Hisdalia joget seksi di TikTok. Kenapa? Hisdalia joget seksi di TikTok, tanggapan. Dari tadi kan mereka ngomong. Lu nggak denger ya, Say? Wah, Devano sendiri gimana kabarnya? Kalau Devano kabarnya gimana sih? Devano baik-baik aja. Lu ya pada ngebirtain gue berantem sama Devano, astagfirullahaladzim. Mungkin bisa diluruskan gimana teman yang dia sekarang nge-post itu segala macam. Mandiri seperti itu. Enggak, kalau anak-anak mandiri tuh harus, karena kan dia kan anak laki. Kalau kita tuh cara ngajarin anak si Salsa sama Devano beda. Devano kita lebih keras, karena kalau Salsa itu nanti akan dibawa suaminya, which is dia harus bertanggung jawab sama dia. Kalau Devano kan berbalik, Devano yang harus bertanggung jawab sama anak dan istrinya. Jadi kita harus lebih keras untuk Devano. Kayak umpamanya masalah keuangan apa segala macam, saya selalu bilang sama Devano, kalau bisa lu jadi orang kaya, kalau bisa, karena laki-laki itu memang harus bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, ya kan. Paling nggak dia harus lebih mandiri lah gitu. Tapi kalau Salsa lu santai karena lu perempuan gitu. Kalau perempuan kan akan ada orang yang bertanggung jawab, dan gua kalau umpamanya ada yang mau nikahin Salsa, ya dia harus bisa bertanggung jawab sama Salsa. Tapi kalau Devano kan beda, Devano yang harus tanggung jawab. Pada akhirnya menemukan Bukan ngekos sih, dia pindah rumah ya, dia jadi dia tahu galon itu sebulan berapa, ya kan, bayar listrik berapa, terus kayak umpamanya tuh tiba-tiba dia sekarang kan katanya punya piaraan binatang, ya kan, dia harus pergi ke dokter, dia harus ini, walaupun sering nitipnya ke rumah ya. Tuh lagi ada di rumah gitu. Ya udah gitu-gitu aja, cuman paling nggak dia tahu lah pengeluaran dan biaya-biaya. gimana? Hah?
rumah Devano. Tapi masih support untuk keuangan Devano atau Devano sudah Nggak, anak-anak udah nggak ada yang minta uang sekarang. Paling pakai kartaku aja, tang ting tang ting. Alhamdulillah, maksudnya even kakak sama adik dia udah nggak pernah lagi minta duit. Paling kalau minta tuh uang receh buat parkir, karena anak-anak sekarang gue nggak ngerti ya, pada nggak mau ngisi duit di dompet. Nah itu agak bahaya sih. Lu ngisi dompet, uang di dompet tuh karena emergency kan harus. Cara mama mengontrol anak-anak dan pesan bahwa anak-anak menjodoh. Kalau kita kan komunikasi tetap lancar, hari-hari video call apa, terus ada grup WhatsApp keluarga juga, jadi insya Allah sih enggak. Dan kalau Devano rumahnya juga, ini rumah gue nih, rumah Devano kesini, kalau dia pergi-pergi itu harus lewatin rumah gue, jadi tetap aja ntar ambil odol di rumah, ambil sabun di rumah. Tapi jaraknya emang dekat ya? Ya lumayan alhamdulillah. Dekat berarti dekat rumah. Dekat. Tapi sidang-sidang secara ini nggak? Papanya sidang. Nggak, mungkin beratnya karena gini, karena dia itu terjun di dunia yang sama, pasti orang akan meng-compare kesuksesan mamanya gitu. Sementara kan kalau mamanya kan udah 30-an, udah mau 40 tahun berkarir, ya wajar lah di posisi yang sekarang. Kalau dia kan baru merintis, ya itu mungkin yang membuat mereka berat. Jadi kayak dibandingin terus sama mama gitu. Ramadan nih mas, Biasa aja. Ramadan itu kan bulan yang setiap tahun ada, jadi biasa aja buat kita. Cuman ya yang lebih spesialnya ya karena bulan Ramadan itu adalah satu bulan spesial buat kita orang Islam gitu. Jadi ya kita perbanyak ibadah. Selain mungkin kalau kemarin-kemarin mengajinya jarang, di bulan Ramadan ini kalau bisa ya kita paling enggak 1 kali khatam Quran. Udah ya? sahur kemarin Devano nih berarti kali Belum tentu. Kayaknya sahur mah di rumah deh dia daripada pusing. Mudik belum, aku semalam baru pulang kan. Kita belum tahu karena kita abis lebaran tuh mau umroh. Kayaknya mami kan udah sepuh ya, jadi biar mami aja yang di Jakarta kayaknya. Karena kalau kan nanti kalau kita pulang ke Indramayu dengan jumlah yang sekian puluh anak cucu itu nanti mami sibuk gitu. Jadi biar mami ke Jakarta aja istirahat. Pak ada yang sampai biasa anak-anak nih apa gitu? Kakak sama Devano apa ya, kalian udah dewasa, mama sangat yakin kalian tahu mana yang baik dan mana yang enggak, mana yang harus dilakukan dan mana yang enggak. Rasanya sih mama sama papa sudah cukup membekali kalian, baik itu agama, baik itu secara secara hidup dan kehidupan. Jadi tapi walaupun kalian udah dewasa, mama sama papa 24 hours welcome for you, karena kalau orang tua tuh even kamu nanti udah berumah tangga pun kalian masih tetap anak-anak mama yang kalau ada salah, kalau ada sesuatu yang perlu diluruskan, kita sebagai orang tua itu kewajiban kita. Jadi jangan bosan, jangan kesel kalau mama bawelin kalian terus ya sepanjang hidup. Oke, yuk.